Selamat pagi teman-teman. Kusik-kusik bubur kusik. Awal burunya rontok sekali. Ini dia BSH aku, si betina. Satu si lilak, satu si awal yang nggak betah. Cara awal. Oke, pagi ini kita akan mencari stok daging sapi untuk mereka kucing-kucing tuh yang mau kita bikin schedule buat breeding. Dia bulan depan udah mau 1 tahun. Kemarin sudah birahi dan tapi gue pending dulu karena teman-teman gue nyaranin memang 1 tahun baru ngawinin. Dan sebelum masuk ke prosesi perkawinan mereka sama Sabi, aku mau prosesi gemukin badannya dia dulu dengan support daging, raw food, dan beberapa makanan untuk dia. Oke, sekarang pagi ini kita akan gerbek harga daging di pasar karena stok di kulkas sudah habis. Check it out. Satu daging ini pas ayo ini kalau dipotong potong boleh dibilang tuh kayak kecil-kecil aja Mbak. bikin apa mas? Buat Hah? makanan kucing. Terus makan kucing dikasih kayak gini? Iya. Dari depan langsung Oke, ini kita lagi beli daging buat Sabi. Kita bayar. Yap, ini teman-teman hasil dari pasar kemarin. Kita beli daging sapi dan daging ayam. Daging sapi, daging sapi yang ini harganya kalau di pasar itu 110.000 sampai 115.000. Nah, karena kemarin kita kehabisan, akhirnya kita beli di kayak minimarket gitu sih ya. Agak lebih mahal sedikit. Harganya 125.000 1 kilonya untuk daging sapinya, dan daging ayamnya itu harganya kemarin beli 32.000. Kita beli 2 kilo itu kemarin kita nawar di pasar dapat harga 60.000, jadi sekitar 30.000 per kilogramnya untuk dada ayamnya ya gitu. Nah sekarang aku lagi potong-potongin ini teman-teman. Dagingnya dipotong kecil-kecil, terus nanti dimasukin plastik kecil-kecil kayak gini. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar lebih mudah aja sih, lebih mudah untuk kalau mau dikasih disajiin ke kucing. Itu kan dagingnya kan aku masukin ke freezer ya teman-teman. Jadi biar aku nggak ribet karena aku masih ada beberapa kegiatan rutin yang harus dikerjakan, jadi kadang untuk waktu mempersiapkan gitu ya, karena semua kucing-kucing di rumah itu aku handle urus sendiri. Jadi kalau nggak pintar-pintar manajemen dan mengelola waktunya, kasihan nanti kucingnya terlantar. Dan opsinya salah satunya adalah dengan membuat kemasan seperti ini, kecil-kecil, terus dimasukin freezer. Jadi kalau mau disajikan ke kucing, kita tinggal
masukin ke sini, terus masukin freezer 2 kali 24 jam agar kumannya mati di freezer. Baru besoknya mau dikasih, itu kita cairin. Nah itu gampang, jadi kita nggak perlu potong-potong gitu. Jadi udah dalam satu porsinya mereka. Nah ini timbangannya dan akan dikemas kurang lebih 50 gram untuk satu porsinya, dan aku ngasihnya tuh pagi sama sore atau malam, pagi sore atau pagi malam gitu. Kalau dry food itu selalu standby di kandangnya mereka. Aku pakai beberapa merek dry food sih gitu ya, dan udah aku sempat ulas di video sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang butuh referensi untuk dry foodnya bisa cek di video sebelumnya. Dan untuk raw foodnya aku pakai daging sapi dan daging ayam gitu ya, tapi lebih banyak porsinya di daging sapinya plus kuning telur teman-teman. Jadi nanti dikasih kuning telur biar dia ada cairan-cairannya gitu sih, biar bulunya juga semakin lembut. Oke, jadi teman-teman mohon maaf banget jika teman-teman minta kucing-kucing punya aku atau punya Katri lain gitu ya, dengan komen di kolom komentar, aku mau dong adopsi gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk biaya perawatannya itu seperti ini teman-teman, dan ini stok kurang lebih buat 7 hari ke depan, buat 1 minggu gitu. Bahkan kadang kurang karena biasa di rumah tuh ada beberapa gitu ya, jadi harus disupport sama makanan-makanan yang memang dibutuhkan untuk nutrisi sama kucingnya itu gitu. Oke, itu adalah tips memberikan makan raw food kepada kucing-kucing. Dan kalau bisa belinya itu di pasar lebih murah 15.000 teman-teman. Kadang gue sih ke pasar gitu ya pagi-pagi yang memang masih fresh banget dagingnya, masih bagus dan baru motong gitu. Nah ini gue sedang proses lilak si Besa yang kemarin baru sampai diimpor. Itu cukup lama impornya, uang mandek di sana cukup lama, dan baru sebulan di rumah. Nyampe rumah itu dia birahi teman-teman, tapi tidak langsung gue pacakin. Kenapa? Karena dia baru 11 bulan. Jadi bulan depan dia masuk 1 tahun. Minimal banget teman-teman breeder itu menyarankan agar kucing itu dikawinkan minimal umur 1 tahun, biar dia pintar ngerawat anak dan biar kualitas anaknya juga cukup baik. Sebelum bulan depan dia gue kawinkan dengan sapi. Jadi sekarang lagi prosesi breeding. Sebelum masuk ke kawinnya mereka, itu gue lagi proses buat nge-push makannya dia dulu biar badannya jauh lebih bagus, biar nanti anaknya bagus-bagus. Jadi kalau gue pribadi biasanya prosesi breedingnya sebelum dia kawin ada prosesi ya ini makan segala macam, ditambahin porsinya biar lebih oke. Baru nanti dipacakin pas bulan depan dia birahi. Ini si Lilak ini sih udah nonggeng-nonggeng tuh kalau tuh udah buling-buling kalau dielus gitu. Tapi gue lewatin dulu masa birahinya karena masih belum 1 tahun teman-teman. Gue nggak terlalu terburu-buru untuk menjadikan kucing itu satu komoditas komersial gitu. Jadi memang karena gue hobi, dan kebetulan dengan adanya kucing-kucing di rumah itu ngebantu banget teman-teman semasa WFH dan kuliah online kemarin. Jadi gue cukup berterima kasih sama kucing-kucing yang ada di rumah sudah menghilangkan rasa bosan. Dan biar anaknya kualitasnya baik-baik, bagus-bagus, sehingga gue memutuskan untuk membreeding dia BSH Pure. Sama-sama memiliki sertifikat, Lilak dan Sabi sama-sama punya sertifikat pedigree-nya untuk dikawinkan minimal ketika dia minimal 1 tahun. Nah dia tuh lucu banget teman-teman, kayak gini lah tuh, lucu. Kalau dilus-lus dia tuh nempel terus nggak berontak. Jadi teman-teman, kalau kamu nanya harga BSA itu berapa dan ternyata mahal, ya memang mahal teman-teman gitu, karena biaya perawatan sama makannya aja itu udah cukup mahal gitu. Jadi ya worth it sih ketika teman-teman miara, itu worth it karena memang lucu banget dan memang gemesin sih. Kalau aku sih suka gitu ya gitu. Jadi aku senang sih sama British Shorthair. Oke, ini dia stok di kulkas. Itu isinya cuma buat kucing teman-teman, lo bisa lihat
Tarat, ini buat stok 1 minggu ke depan. Jadi gue akan memberikan dalam proses breeding kucing-kucing di rumah itu 100 kg 100 kg banyak banget ya, 100 gram itu 1 hari per ekor. Jadi pagi sore 50 gram gitu, biar anaknya kuat-kuat, terus anaknya bagus-bagus, terus juga sehat. Karena beberapa teman-teman yang hanya sekedar mengawinkan, bahkan dia nggak tahu kalau ternyata kucingnya kawin gitu ya, itu banyak sekali anakannya yang ternyata pasti biasanya ada aja yang mati gitu, jadi nggak kuat. Nah, faktornya apa? Kalau gue sih belum tahu pasti, tapi kalau di rumah gue coba menjaga dari posisi indukannya itu dengan kualitas makanan yang lebih baik gitu. Jadi porsinya agak dibanyakin sedikit seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, itu dulu mungkin teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya, dan jangan lupa research video ini ke teman-teman kalian yang punya dan melihara kucing. Kalau kalian punya tips lain dalam prosesi breeding teman-teman dan memberikan pakan kucing kesayangan kalian, kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.